kedua atau poin yang 11. Dari semua adab yang ada, pembahasan khusus tentang pentingnya talaqi al-ilm min al-asya'. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala talaqi al-ilmi 'anil asya'. Menimba ilmu dari guru. Disebutkan salah khusus oleh beliau untuk menunjukkan pentingnya masalah ini. Kemarin kita bahas pentingnya dhabtuhu ala syaikhin mungkin adalah mendhabt ilmu pada seorang syekh yang mungkin, yang amin. Sekarang disebutkan secara khusus. Adab ini hendak membandingkan antara menimba ilmu dari seorang guru dan menimba ilmu dari kitab secara otodidak. Qala rahimahullah al-aslu fil talab ay yakuna bi tariqit talaqqi bi tariqit talqin wa talaqqi 'anil asatid. Asal dalam menimba ilmu ialah dengan cara talqin, dengan cara ta'lim, dan dengan cara talaqi, menerima ilmu tadi dari para ustaz. Wal musafanati fil asya. Musafanah, kata-kata safana mengandung makna mulazamatu syai'i syai'. Mulazamatu syai'i syai'a. Mulazamah dengan sesuatu. Safana ay wadhaba. Sehingga maknanya al-musafana al-mulazamah wal muwadhabah. Mulazamah dan terus-menerus belajar secara mulazamah dulu. Demikian disebutkan dalam kitab Mu'jam Maqayisil Lughah Ibnu Faris. Musafanah ay mulazamah wal muwadhabah. Harus dengan mulazamah dengan guru. Wal akhdhi min afwahir rijal, dan mengambil ilmu langsung dari mulutnya rijal, mulutnya para guru tadi. La minas suhuf, bukan dari lembaran-lembaran kitab, diklat-diklat atau yang semisalnya. Wa futunil kutub, juga tidak dari tengah-tengah kitab yang ada. Wal awal min babi akhdhin nasib 'an nasibin naqid wa huwa al-mu'allim. Cara yang pertama, talaqi ilmu dari seorang guru, masuk dalam bab mengambil nasab dari nasab yang berbicara, itu guru. Jadi kamu nasab ilmunya kamu itu jelas dari seorang yang berbicara, dari orang yang berbicara terus sampai pada puncak. Wa amatani 'anil kitab wa jamaat. Adapun yang kedua yang dari kitab itu jabat. Fa'anna lahu ittisarul nasab. Maka dari mana dia mendapatkan sambungan nasab itu? Ini mengatakan pentingnya belajar seorang guru. Bahasanya orang sekarang mangkul. Tapi bukan mangkul kayak di mangkul dari syekh, dari masyayikh, dari asatidzah. Nah, ada waqad qila, dan dikatakan dalam pepatah Arab, man dakhala fil ilmi wahdah kharaja wahdah. Orang siapa yang masuk ke dalam ilmu sendirian, dia pun juga keluar sendirian. Ai man dakhala fi talabil ilmi bila syaikhin kharaja minhu bila ilmi. Orang siapa yang masuk dalam mencari ilmu dengan tanpa seorang guru, maka dia keluar dengan tanpa ilmu. Sikir, mau, nihil, enggak mendapatkan apa-apa. Juga ucapan sebagian orang, man kana daliluhu kitabah khata'uhu aktsar min shawabih. Ghaliban. Man kana daliluhu kitabahu khata'uhu aktsar min shawabih. Barang siapa yang dalilnya adalah kitabnya, maka kesalahan dia lebih banyak daripada kebenarannya. Ghaliban, pada umumnya. Qala rahimahullah, idul ilmu sin'ah. Ilmu itu sin'ah, sesuatu yang dicari, yang dibuat, seperti barang gitu. Wa kullu sin'atin tahtaju ila sani'. Setiap sin'ah, sebuah barang, membutuhkan orang yang menciptakan barang tadi, yang membuat barang tadi.
Fala budda idzan li ta'allumiha min mu'allimiha al-hadir. Maka harus kalau begitu mempelajarinya dari gurunya yang cerdas, hadir, yang cerdas. Yang diingat sekarang ikhwan ialah seorang yang amin, orang yang terpercaya dan yang buktin. Nah, ya Pak, disebutkan dalam syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, faedah belajar dari seorang guru. Lalu kita baca sebentar. Beliau menyebutkan di sini ada 3 faedah belajar langsung dari seorang guru. Yang pertama ialah ikhtisar tariq, meringkas jalan, meringkas waktu. Nah, kalau langsung belajar dari seorang guru, enak, diterangkan, paham sampai hafal sebuah kitab. Menerangkan sebuah hukum syar'i misalkan. Seorang guru menerangkan langsung ini masalah demikian. Ini adanya masing-masing, ini arti demikian. Sebuah masalah yang besar selesai dalam waktu kurang dari setengah jam atau seperempat jam atau lebih atau kurang daripada itu. Sementara kalau kamu mengambil dari kitab, bongkar kitab ini, bongkar kitab itu, semuanya dibongkar, dibaca satu persatu dan segala macamnya, kemudian dikumpulkan, ditartib dulu dan segala macamnya, dalil-dalilnya masing-masing. Itu untuk kamu yang sangat lama sekali. Belum sempat dia mentadabur sudah bosan duluan, capek duluan. Soal urusan yang lain dan misalnya. Itu pun belum tentu dia mampu untuk mentarjih. Paham ya? Maka dengan belajar dari seorang guru, meringkas jalan, meringkas waktu, langsung sebuah masalah selesai. Kamu tahu mana dalilnya, mana yang rajih, mana yang benar, mana yang tidak benar, dengan waktu yang sangat singkat. Ada faedah yang berikutnya. As-sur'ah, yakni sur'atul idrak. Engkau akan cepat menangkap ilmu tadi. Cepat menangkap ilmu tadi. Karena guru yang menerangkan, dibaca kalimat per kalimat. Kalau kamu baca sendiri, mungkin kamu tidak ngerti ini mananya apa. Bongkar di kamus dulu dari segala macamnya. Ya kalau ketemu, ya kalau punya kamusnya. Ya kalau ngerti sorofnya, ini dari pecahan kata-kata apa dan semisalnya. Kalau dari seorang guru kamu nggak tahu mananya, langsung diterangkan. Ini mananya ini, ini mananya ini. Kamu nggak paham, diterangkan. Ini demikian maksudnya, demikian maknanya. Cepat ya Pak, dan kamu langsung memahami keterangan tadi. Tapi kalau kamu belajar sendiri, mungkin berjam-jam kamu memahami sebuah kitab tak mudah-mudah. Mungkin karena ilmu nahwunya kamu yang kurang, mungkin musorofnya yang kurang, mungkin tidak ngerti bagaimana kosakata yang ada, mungkin tarkib kalimatnya juga tidak paham, ini bagaimana syarahnya, ini bagaimana maunya. Allahu musta'an. Ala kulli hal, ini faedah yang kedua, sur'atul idrak. Yang ketiga, ar-rabithah baina talibil ilmi wa muallimi. Ada muhim. Maka ar-rabithah, ikatan antara seorang talibul ilmi dengan gurunya. Kalau dia belajar dari masyayikh dari semenjak kecil sampai dia besar, terus terikat, punya hubungan baik dengan para masyayikh dan para ulama hadis. Ada muhim. Ini termasuk prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, selalu mendekatkan umat kepada ulamanya, mengikat umat kepada ulamanya. Ada alamat sa'adah, tanda keberuntungan. Barakallahu fiik. Ini 3 faedah. Dan ingat, ini adalah asal, hukum asal dalam menimba. Dikecualikan pada kondisi-kondisi tertentu, di mana memang tidak ada satu orang pun guru yang mampu mengajarkan ilmu kepada dia. Dia di sebuah tempat yang tidak ada pengajar di sana. Juga nggak mungkin bagi dia untuk rihlah pergi ke tempat yang lain untuk belajar pada seorang sana. Yang ada pada dia buku. Maka dalam keadaan yang demikian, dia Bismillah tawakkalallah, yang berdoa kepada Allah, membaca buku-buku tadi dan dianjurkan dengan tertib, dengan tadarus tahapan-tahapan yang dibawakan sebelumnya. Nah, itu membutuhkan kebutuhan yang besar, membutuhkan juhdun kabir. Barakallah. Itu demikian hadis. Tapi zaman sekarang ini gampang ya. Sekarang ini banyak kaset para masyayikh dan para ulama ya. Kaset muhadharat banyak, kaset durus juga banyak. Sehingga kamu tidak memungkinkan belajar sama seorang,
Pesen aja. Tablet mana yang mengadakan itu CD? Saya pesen CD durusnya Syekh bin Baz, durusnya Syekh Utsaimin, atau durusnya Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Sudah. Kamu dengarkan. Kamu ambil kitab yang pelajari, misalkan sedang mempelajari al-usul tsalatah, ambil usul tsalatah, belajar dari Syekh tadi langsung. Nah gitu ya, sama kayak belajar dari Syekh ketilang. Bedanya kamu nggak bisa bertanya kalau dia nggak paham. Kalau langsung sama Syekh yang masih hidup, ketika dia Syekh bisa bertanya. Tapi itu luar biasa daripada semata-mata membaca kitab. Nah, untuk belajar sama Syekh. Syekh pakai CD, suaranya itu belajar dari situ dengan tahapan-tahapan yang ada. Suara naik lagi. Sampai sekarang gampang. Yang penting ada sungguh-sungguh dan kemauan. Ini kondisi tertentu. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, wa hadza yakadu yakunu mahalla ijma'i kalimatin min ahli ilm. Masalah ini yang mengambil ilmu dari guru itu perkara yang disepakati, pembahasan atau tempat yang disepakati oleh para ulama, illa man syadza, kecuali seseorang yang syadz, yang ganjil pendapatnya. Misal seperti Ali ibn Ridwan al-Nusri al-Tabib. Wa qad radda alaihi ulama asrihi wa man ba'dahu. Ali ibn Ridwan ini punya pendapat belajar dari kitab itu lebih anfaq, lebih cepat, lebih bagus daripada cara guru. Dikebalikan para ulama tadi. Dibantah oleh para ulama pada masanya dan ulama yang setelahnya. Qala Hafiz Az-Zahabi rahimahullah kitab Jamati lahu. Az-Zahabi menunjukkan dalam terjemahnya Ali al-Misri dikatakan walam yakun lahu syaikhun. Ali ini tidak memiliki guru. Balistaghala bil ahdi 'anil kutub, bahkan dia sibuk mengambil ilmu dari kitab-kitab yang ada. Wa sannafa kitaban fi tahsir sina'ati minal kutub, dan dia menulis sebuah kitab tentang tahsir sina'ati minal kutub, memperoleh ilmu dari kitab. Wa annaha awfaqu minal mu'allimin, dan dia menyatakan mengambil ilmu dari kitab itu lebih awfaq, lebih bertaufik, lebih bagus daripada para guru. Jadi mengatakan wa hadza ghalab. Nampaknya dari keterangannya Az-Zahabi ini, Ali Misri ini nampaknya berhasil gitu ya. Nyatanya dia mampu menulis sebuah kitab. Dia membuktikan dengan dirinya sendiri, saya mampu pakai ilmu yang sangat banyak dari kitab. Maka dia menulis sebuah kitab dalam masalah ini. Nampaknya dia berhasil mewujudkan tindakan dia tadi. Kita mengatakan itu nadiron. Paham ya? Kalaupun dia berhasil, kita mengatakan nadiron. Apa nadiron? Jarang. 1001. Gitu ya. Dari orang 1000 cuma 1. Kemudian 1.000.000 orang 1 yang semacam ini. Kalaupun dia berhasil, nadiron, jarang. Pada umumnya harus dari seorang guru. Wallahul musta'an. Waqad basata as-Safadi fil Wafi radda alaih. As-Safadi dan punya al-Wafi yang memperluas bantahan kepada Ali Misri tadi. Wa anhu Zubaydi di Syarh Ihya, dan juga Zubaydi menukil dari Safadi dalam Syarh Ihya an adatin al-ulama, dia menukil dari sejumlah para ulama mu'allilin lahu bi iddati hilal, menyebutkan kepada Ali Misri berbagai macam illah, alasan kenapa harus dari seorang guru dan jangan dari kitab. Minha, di antara alasan tadi, maka Ibnu Butlan, apa yang disampaikan oleh Ibnu Butlan radhiyallahu alaih pada bantahan dia kepada Ali Misri, as-sadisah, poin ke-6, yang menjelaskan betapa tidak bagusnya dan jeleknya belajar dari kitab langsung. As-sadisah, poin yang ke-6, alasannya. Yujadu fil kitab asya'u tasuddu 'anil ilm. Didapati dalam banyak kitab banyak perkara-perkara yang menghalangi orang dari ilmu. Seperti disebutkan wahiyya ma'dumatun 'indal mu'allim, itu enggak ada pada seorang guru. Seperti wahiyya tashiful 'arif, adanya tashif
yang insidentil. Min istibahil huruf, adanya istibah huruf, kesamaran huruf. Ini huruf apa nih? Ta, apa ba, apa ta, ha, apa jim, apa kha, dal, apa zal, ra, apa zai, sin, apa shin, dan semisalnya. Ingat dulu belum ada nuqtah, belum ada titik-titik, belum ada syakal dan semisalnya. Tamam? Sehingga mungkin istibah. Karena istibah huruf yang tersamarkan tashih. Seharusnya dibaca apa namanya? Hibban dibaca hayyan. Seharusnya habbah dibaca hayyah. Artinya beda ya. Kalau habbah biji, kalau hayyah ular. Nah iya, nanti dikatakan habbatus sauda, dia baca hayyatus sauda. Nah, obat yang paling jitu habbatus sauda, jinten hitam. Salah baca hayyatus sauda, akhirnya dia mengatakan obat yang paling bagus ular hitam. Mati orang ngomong kayak gitu. Khatir. Ma'ada min lafaz. Antara enggak ada lafaz. Yang semacam itu. Atau wal ghalab bi zawghanil basar. Ghalab salah baca dikarenakan pandangannya yang menyimpang. Zawghan dari kata-kata zaqa yaziru. Menyimpang. Ini pandangannya kabur. Dengan salah baca. Atau waqillatil khibrat bil i'rab. Kurang pandai dalam i'rabnya dia. Ini bagi mereka yang mempunyai kemampuan ilmu alat. Sangat i'rabnya. Yang seharusnya dibaca rafa, dibaca nasab, jar dan semisalnya dalam sehingga merubah arti. Au fasadil mawjudi minhu, atau rusaknya kitab yang ada di situ. Lagi dulu. Wa islahil kitab, dia belum memperbaiki kitabnya terlebih dahulu. Wa kitabati ma la yuqra, dia harus menulis apa yang belum terbaca, dibetulkan dulu bagaimana tulisannya. Wa qiraati ma la yuktab, dan harus mampu membaca yang enggak tertulis di situ. Mungkin terhapuskan atau bayab jelasal putih pada apanya, apa tulisannya ini. Dia harus membaca ini sambungannya apa sampai sini ini. Tak ngerti dia. Wa mazhabu sahibil kitab, dan juga memahami dulu mazhabnya penulis buku ini, dia Syafi'i atau Maliki atau Hambali atau apa. Mungkin dia punya istilah-istilah khusus misalnya. Harus dipahami dulu. Wasak menusah, jeleknya nuskha yang ada. Warakatin nakal, jeleknya penukilan yang ada. Tamam. Wa idmajil qari' mawadi al-maqati'. Idmaj itu dia menyatukan. Al-qari' menyatukan bacaan dia mawadi al-maqati' pada tempat-tempat yang terputus. Maknanya ketika dia membaca satr pertama, itu tercampur situ, dimasukkan. Dikarenakan jeleknya nuskha dan segala macamnya, tahu-tahu dia baca satr yang ketiga. Nah, tahu-tahu satr yang keempat, baris yang kedua lagi. Alhamdulillah seperti itu kondisinya. Atau waqarati mabadi ta'lim, dan dia tercampur tentang dasar-dasar pembelajaran dia. Dia sendiri yang kurang memiliki khalfiyah latar belakang. Wa dzikra al-fadhil mustalahin 'alaiha fi tilka sina'ah, atau penyebutan lafaz-lafaz istilah yang diistilahkan padanya pada buku tersebut, istilahnya muallif, istilahnya syekh ini, guru ini dan segala macamnya. Wa al-fadh yunaniyah, belum lagi lafaz-lafaz Yunani. Lam yukhrijhan naqim min al-lughah, yang belum dikeluarkan oleh sang penukil dari bahasanya. Betul-betul disebutkan bahasa asli Yunaninya, belum diterjemahkan ke dalam bahasa Arabnya. Kan nauras, seperti nuras atau artinya apa? Dicontohkan dengan nuras. Tak cari di kamus-kamus, tidak ada yang namanya nuras. Kata Syekh Muslim mengatakan di syarahnya, mana dia ada nuras apa? Saya nggak tahu apa nuras itu. Ya. Dia mengatakan, hadil ibarah la budda wa an tufham. Ibarat ini harus dipahami bahasa Yunani ini. Bahwa nuras fa'il, wallahi ma adri, kata beliau. Apa ini? Burung? Saya nggak tahu katanya. Memang wallahu a'lam, beliau mengatakan. Artinya apa nuras itu? Kita ini semacam ini, bingung apa bahasanya ini. Mau tidak mau dia harus telepon orang Yunani. Kasih teman di sana. Apa nuras itu? Dia juga bingung, pelafatan kamu lain dengan mereka.
Kamu pelafatan dengan bahasa Jawa nuros gitu. Mereka aja belum tentu membaca dengan kata-kata nuros. Tak baca gimana. Ada hal banyak hal yang menghalangi seorang untuk mendapatkan ilmu tersebut. Itu berjam-jam lamanya. Dan jangan dikira ini untuk tempo dulu saja. Sekarang pun juga demikian. Banyak sekarang mafadih cetakan atau percetakan yang ada itu tidak perhatian dengan tahqiqul kitab. Yang penting cetak keluar di pasaran, cetak keluar di pasaran. Sing tashih, sakop, dan misalnya itu selesai. Baik, proses. Allahul musta'an. Belum mengatakan fahadihi kulluha mu'awwiqatun 'anil ilmi. Ini semuanya menjadi penghalang seseorang mendapatkan ilmu. Wa qad istaraha al-muta'allimu min takallufiha 'inda qira'atihi al-mu'allim. Sementara muta'allim, orang yang belajar dari seorang guru, istirahat, dia istirahat, tenang. Min takallufiha, dari takalluf untuk mengetahui perkara di atas semuanya itu. Dia nggak usah cara-cara mengurus itu semuanya. Inda qiraatihi al-mu'allim, ketika dia membacanya pada seorang guru yang paham. Karena guru ngambil dari gurunya lagi yang lainnya. Terus demikian, sehingga tahu tadi yang salah baca itu apa, sama yang apa namanya bayar, yang hitam apa yang putih, gitu, nggak ada apa-apanya itu apa isinya. Kalau seorang guru ya. Wa idza kana al-amru 'ala hadhihi surah, maka apabila urusannya sebagaimana gambaran seperti ini, fal qira'atu 'ala al-ulama'i ajda wa afdal qira'at insan bi nafsihi. Maka membaca ilmu, membaca kitab kepada para ulama itu lebih ajda, lebih menghasilkan, lebih manfaat, wa afdal dan lebih utama min qira'at insan nafsihi daripada seorang insan membaca untuk dirinya dia sendiri. Bahwa ma aradna bayana. Ini yang kami ingin terangkan. Ini semuanya membantah Ali Ridwan al-Misri. Para sahabat berkata as-Safati dalam al-Waqiyah tadi. Walihada qala al-ulama'u, oleh karena berkata para ulama, la ta'khudul ilma min sahafiyyin wala min mushafi. Jangan mengambil ilmu dari suhufi. Orang yang mengambil dari suhuf lembar-lembar kitab. Wala min mushafi, jangan pula mengambil Al-Quran dari mushafi. Orang yang semata-mata membacakan Al-Quran dari mushafnya. Yakni, maknanya adalah la taqra'il Qur'ana 'ala man qara'a bil mushaf. Jangan membaca Al-Quran dari seorang yang hanya semata-mata membaca dari mushaf. Yakni orang yang tidak pernah belajar tapi ilmu Quran, tajwid dan dari seorang guru. Waral hadits wa ghayruhu 'ala man akhadha dzalika min as-suhuf. Jangan pula kamu membaca hadis atau yang selainnya pada orang-orang yang mengambilnya dari suhuf, dari kitab saja, bukan dari seorang guru. Al-Waqf. Ini hal yang sekian kalinya untuk membantah Ali Misri. Qala rahimahullahu ta'ala wa dalilul madiyul qa'im. Dalil madi, dalil yang nyata, yang real. Al-qa'im ala butlan an-nazar Ridwan, yang membantah, yang menerangkan batilnya pandangan Ibnu Ridwan tadi Ali Misri, ialah annaka tara alafat tarajim wasiyar, engkau melihat ribuan biografi dan sejarahnya para ulama dahulu, ala ikhtilafil azman, dalam keadaan perbedaan masa, wa mar'asar, dan berlalunya geni, wa tanawu'ul ma'arif, perbedaan ma'rifat, pengetahuan, ilmu pengetahuan. Itu semuanya masyhunatun bi tasmiyatis syuyukh wa talamid, dipenuhi dengan penyebutan nama guru dan murid-muridnya. Syekh fulan mengambil ilmu dari fulan, banyak gurunya. Wa anhu, yang mengambil dari murid-muridnya fulan, terlalu banyak. Kutub rijal, demikian keadaannya. Kutub siyar tawarikh, demikian keadaannya. Ghaliban pada umumnya. Wa mustaqilun min dzalika mustaqbir, ada yang sedikit gurunya, ada yang banyak gurunya. Wa umur, kamu lihat contohnya syajaratan dan muktirin, sejumlah dari muktirin anisyuyukh, orang yang banyak gurunya, hatta balagha ba'dhumul uluf, sampai sebagian mereka mencapai ribuan guru.
Kama fil Uzad min al-Isfar li seperti dalam kitab Al-Uzad dari buku Al-Isfar li karya penulisnya. Ini silakan saya. Nah, disebutkan sejumlah ulama gurunya itu ribuan. Gurunya ribuan, sangat banyak sekali. Ribuan. Guru ya, bukan kitabnya. Gurunya ribuan. Masya Allah ya. Ya, apa ilmunya ya banyak. Satu guru ya 5 ilmu lah. Sekalikan 5.000 ilmu. Masya Allah ya. Kalau ribuan guru, 2.000, 5.000 guru, 5 ilmu, dikalikan 5.000, 25.000 ilmu. Itu kalau cuma 5 ilmu, pada satu guru itu sekian banyak ilmu yang dia dapatkan. Wa kana Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf Al-Andalusi. Abu Hayyan Al-Andalusi, idza dzukira indahu Ibnu Malik, kalau disebutkan di sisinya Ibnu Malik, yaqul, dia mengatakan aina syuyukh? Mana guru-guru Ibnu Malik ini? Ya, kan Ibnu Malik saya Nah, sama Sahih Al-Alfiyah. Sama gurunya tidak ada. Atau dikit kali gurunya. Nah, sehingga disinggung sama Abu Hayyan ini. Ibnu Malik, mana gurunya? Ini kalimat yang semacam ini untuk menunjukkan bahwa di zaman dahulu, di tengah-tengah para ulama, seseorang yang punya ilmu tapi nggak ada gurunya, itu nggak ada bobotnya. Mana gurunya? Dari mana dia ngambil ilmu? Aina syuyukh? Allahul musta'an. Wa qala al-Walid bin Muslim Syami, kana al-Auza'i yaqul, al-Auza'i pernah mengatakan, kana hadzal ilmu kariman, dulu ilmu ini sangat mulia. Yatalaqahu ar-rijalu bainahum, para rijal, para laki-laki, para ulama saling mengambil ilmu di tengah-tengah mereka. Rajul an rajul, alim an alim, talib an syaikhi, wa hakadha. Falamma dakhala fil kutub, tapi tatkala ilmu itu masuk dalam kitab, dakhala fihi ghairu ahli, masuk padanya bukan ahli. Allahu musta'an. Ini bukan menyalahkan tadwin al-kitab untuk ikhwannya, tapi yang dibahas sekarang munculnya orang-orang yang belajar secara otodidak, enggak mau sama guru tapi sama kita. Kalau misalkan dia kalau dari seorang guru dari kitab, maka jelas wabah yang dikerjakan sama para ulama. Warawa mithlaha Ibnu Mubarak an al-Auza'i. Ibnu Mubarak juga meriwayatkan yang semisalnya dari al-Auza'i. Wala raiba anna al-akhdha min as-suhufi wa bil ijazati yaqau fi khalal. Enggak ada keraguan lagi bahwa dia mengambil dari suhuf, lembaran atau dengan cara ijazah, terjadi kekurangan-kekurangan padanya. Wala siyama fi dzalikal 'asr, lebih lagi pada masa itu, haitsu lam yakun ba'du nuqatun wala syakl, di mana belum ada ketika itu nuqah, titiknya ataupun syakul-syakulnya. Fa tatasahhaful kalimat bi mahil ma'na, maka kalimat pun sahih pada perubahan kalimat yang membuat beda maknanya. Wala yaqa'u mithlu dzalika fil akhdi min afwadhil rijal, dan yang semacam itu tidak akan terjadi ketika mengambil langsung dari mulutnya para ulama. Wa kadzalika tahdits min al-hifdzi, begitu pula menyampaikan hadis dari hafalannya, yaqa'u fil wahm, akan terjadi pada dia kesalahan. Ikhlas riwayah min kitabil muharrar, berbeda dengan meriwayatkan sebuah kitab yang telah disahihkan. Intaha. Ini sebenarnya pembahasan kalam tawil dari kalangan para ulama yang intinya dianjurkan bagi seorang talibul ilmi untuk mengambil ilmu dari seorang guru. Talabul ilmi anil asya'. Qala rahimahullah wa ibnu Khaldun mabhasun nabisun fi hadza kama fi muqaddimati lahu. Ibnu Khaldun punya pembahasan yang bagus dalam masalah ini, disebutkan dalam muqaddimahnya. Muqaddimah Ibnu Khaldun. Kita enggak punya buku. Jadi baca berapa? Segini dulu. Muqaddimah Ibnu Khaldun. Wali ba'dihim, dan disebutkan syair dari sebagian mereka, man lam yushafih 'aliman bi usulihi, man lam yushafih 'aliman bi usulihi yaqiluhu fil muskilati dhununu. Man lam yushafih, barang siapa yang tidak musyafahah, belajar langsung dari mulutnya
aliman, seorang alim, bi usulihi, dengan usul-usul ilmu, yaqinuhu fil muskilati dhununu, keyakinan dia ketika ada muskilah, perkara yang rumit, dhununu, itu masih dhon saja. Keyakinan dia masih dianggap dhon, dianggap praduga. Artinya enggak mantap keilmuannya. Wa kana Abu Hayyan katsiran ma yumshid, dan dahulu Abu Hayyan al-Andalusi dari ikhwan sering sekali membawakan baisyir. Yadhunnul ghimru annal kutubati aqafah min lidrakil ulumi wa ma yadril jahulu bi anna fiha ghawamid hayyar aqlal fahimi idza rumta al-uluma bi ghairi shaykhin dalalta 'an as-siratil mustaqim wa taltabisu al-umura 'alayka hatta tasir adalla min tumal hakim. Tumal hakim artinya yadhunul ghimru annal kutubata, al-ghimr al-jahil, si jahil ini menduga annal kutubata, kitab-kitab itu bisa memberikan bimbingan, akafah min, seseorang yang memahami, yang mendapatkan pemahaman, lidrakil ulumi, memberikan bimbingan untuk mendapatkan ilmu. Wa ma yadril jahulu bi anna fiha, orang yang bodoh tadi tidak mengerti bi anna fiha, bahwa di dalam buku-buku tadi rawamidh, ada perkara-perkara yang rumit, yang susah, hayyarat aqlal fahimi, yang membuat bingung akalnya orang yang paham sekali. Idza rumtal uluma bi ghairi syaikhin, kalau kamu hendak mencari ilmu, rumta arabta, kalau kamu hendak mencari ilmu dengan tanpa guru, balalta anus siratil mustaqim, maka engkau akan sesat dari siratal mustaqim. Wa taltabisul umuru 'alaika hatta, dan perkaranya akan tersamarkan atas kamu hingga tasira adalla, engkau menjadi orang lebih sesat min tumal hakimi, dari tumal hakim, lebih parah daripada tumal hakim. Ini nama orang, makanya kasih tanda petik tumal hakimi. Ala kulli hal barakallahu fiik, ini semua adalah penjelasan panjang dari para ulama yang menjelaskan kepada kita pentingnya untuk belajar ilmu langsung dari para masyayikh, dari para masyayikh, dari para nggak mengambil langsung dari kitab-kitab. Ini untuk para pemula. Adapun yang sudah fasih fil ilm, sudah mengambil ilmu dari sekian banyak guru, kemudian dia ingin mengembangkan ilmu tadi, maka dia sudah memiliki alatnya, sudah memiliki caranya, dan tahu bagaimana membuka buku yang ada. Maka di samping dia terus berhubungan dengan para ulama dan para masyayikh, dia membuka kembali buku-bukunya para ulama. Jika punya kemampuan untuk itu, insyaallah. Indah, selesai pasal yang kedua tentang masalah adabut talabi wa talaqi. Masuk pada pasal yang ketiga, adabut talib ma syaikhi, adabnya seorang murid dengan gurunya. Masya Allah, ada beberapa adab yang disebutkan di sini. Satu di antaranya tentang masalah hukum menimba ilmu dari ahli bid'ah. Lanjut, ataukah sudah jam 9 lebih? Oh kurang. Kok mirip-mirip gitu? Allah musta'an. Lagi ngantuknya lagi. Entah ya. Lanjut, apa sudah? Terus. Lanjut. Hah? Lanjut. Terus apa sudah? Iya. Lanjut apa sudah? Mumpung masih kecil. Hah? Sudah. Sudah dulu ya. Kondisinya malah gitu tuh. Ajarnya Masya Allah.
kira cukup aja. Jangan terlalu besar. Pertemuan berikutnya langsung masuk pada pasal yang ketiga. Masuk panjang pembahasan. Nah, barakallahu. Ada yang bertanya? Gurunya beliau, wahnya. Diaman banyak, jamiah juga banyak. Tanya tuh. Ketika di Yaman, ya orang-orang Yaman, di Yaman kebanyakan guru-gurunya Syiah, Zaidiyah. Jika dengan gurunya seperti itu, beliau hanya mengambil ilmu nahwu dari mereka. Selebihnya beliau nggak suka sama mereka. Apa kita macam beliau nggak cocok dengan mereka. Dari awal belajarnya, ini diambil di Arabnya aja. Sampai disebutkan dalam belum menyatakan saya itu hatam syarah Qatrun Nada Ibnu Hisham 8 kali dari mereka ini 8 kali. Awalnya belajar sebagaimana yang lain, sebagaimana pemuda-pemuda yang lain, macam-macam yang dipelajari itu. Setelah beliau lama belajar, beliau dikasih anugerah Allah kecintaan pada sunnah, pada akidah yang sahih. Jadi melihat tulis semacam itu nggak ada dulu, Syiahnya nggak beres. Tinggalkan semua ilmu yang ada, dikarenakan tidak bisa kemana-mana ketika itu, maka beliau fokus pada ilmu Arab. 8 kali khatam Qatrun Nada ya, rontok ya. Beliau kalau menyalakan ilmu atau segala macam atau ceramah begitu, banyak syawahid nahwiyah yang keluar itu, langsung keluar, itu otomatis keluar. Nggak ada persiapan sebelumnya dari rumah. Ketika terjadi perang di Yaman antara kerajaan republik ketika itu yang antara yang selatan, pada seperti itu beliau keluar dari Yaman menuju ke Saudi. Di sana beliau baru belajar dengan sunnahnya dari Musaid Sunnah. Beliau termasuk angkatan kedua dari Jamiah Islamiyah. Sebelumnya beliau di Haramul Makki di Mekah. Selesaikan ini belum selesai di Mekah itu juga Jamiah Islamiyah. Juga Jamiah Islamiyah. Belum sempat ke sana. Maunya sih dari satu gitu. Jadi ke satu waktu 2 kuliah gitu. Awalnya nggak boleh, terus boleh kan. Ini beliau gabung 2 kuliah. Nah selesai yang ini langsung gabung di Jamiah Islamiyah. Gurunya banyak masih istighfar pada masa itu, Syekh Al-Bani di antaranya, kemudian Syekh Syekh Abdul Aziz bin Baz di antaranya, Syekh Muhammad bin Syafi'i, Syekh Ahmad Al-Asari, masa istighfar masa itu guru-gurunya banyak. Yang di Mesir juga cukup banyak. Terus yang di Inggris. Ya. Sehingga ketika ada pembahasan di antara zaman sekarang ini mempermasalahkan Jamiah Islamiyah, dikatakan Jamiah Hizbiyah, kan banyak masalah yang marah. Dikatakan ada Syekh Muqbil bin Hadi, hasanatun min hasanatil Jamiah, itu kebaikan dari kebaikan Jamiah Islamiyah. Kalau dikatakan Hizbiyah bagaimana? Ala kulli hal, itu banyak bunyi. Bahkan Syekh Muqbil ini punya sanad sampai Syaukani. Itu kemarin ngejar-ngejar sanadnya. Kalau yang belajar sama Syekh Muqbil dapat, karena beliau menggunakan ijazah ammah. Ini tapi sebelum meninggalnya belum mengatakan saya kasih ijazah semua murid-murid. Ya, nyambung. Dia mengatakan akhbarana gitu ya. Ya ketemu sama saya akhirnya berusaha untuk dekat dengan murid-muridnya Syekh yang lebih senior. Kalau Syekh tak mau ngasih. Ya. Dan dekati yang dari Wadi Syekh Turki. Kita sempat belajar mustalah sama beliau menjanjikan mau memberikan sanadnya dari Syekh Muqbil dari Syaukani. Masya Allah, itu tadi nanti dibahas sudah
Kalau selesai ditagih gajinya sih syarat-syaratnya lumayan payah. Nggak ada manfaatnya jika kalau kayak gini-gini. Usah. Allah Ustaz. Sayangnya. Kalau kemarin dapat itu sanad bisa mengatakan corona lagi gitu. Allah Ustaz. Saya dapat kalau mengatakan dari murid syekh, dari syekh langsung nyambung dari Syaukani. Tapi guru-gurunya mobil dia sampai ke Syaukani itu yang kebanyakan orang Syiah tadi. Makanya banyak yang nggak mau ngaji karena Syiah ya apa. Kalau antum dapat sanadnya sampai Syaukani, Allah ya mustahil. Syaukani ini punya sanad kepada hampir seluruh para ulama yang sebelumnya dari kitabnya masing-masing. Ada itu. Kalau kamu ingin mengajarkan kitab apa, Nusatul Nawar, Al-Hafidh ya dalam masalah. Syaukani punya sanad sampai Al-Hafidh. Buku itu. Kira kemarin aja. Kalau saya punya bulan, yang mobil dengan gurunya sampai Syaukani, langsung kau tanya Syaukani, kalau Hafidh rahimahullah taala sanadnya Syaukani itu ada dalam sebuah kitab, dibukukan dalam sebuah kitab. Yang ini ada di maktabah. Kan tinggal nyari benang sambungannya ke sini, gitu. Karena ininya mengkote, jadinya bukunya di maktabah. Heran itu nggak penting sama sekarang ini, nggak penting. Yang penting itu keisi pemahaman dan semangat. Apa? Dia secara kitab tersebut belum pernah dia belajar kepada seorang, tapi dia belajar yang lainnya dari seorang guru. Ini dia biasa belajar begitu, beberapa kitab dari seorang guru. Kemudian kitab yang ini belum diajarkan, begitu. Bayarnya apa? Boleh apa enggak? Jawabannya kalau kitab tersebut yang belum dibaca sama dia sama seorang guru, kitab tersebut itu ialah sejenis dengan kitab yang dia pelajari. Seperti dia belajar kitab Rahabiyah, Mauhumah Rahabiyah dalam Faraid. Kalau seorang guru, dia belum mempelajari Faraid Burhaniyah. Akhirnya diminta tolong ajarkan, orang yang diminta tolong ajarkan kitab Faraid Burhaniyah. Jawabannya tidak ada masalah. Dia hanya membutuhkan untuk memahami Manzumah tadi. Adapun syarahnya sama tersebut. Sebelumnya satu mukhtasar yang seangkatan sejenis. Kalau yang maksud sama saya sama. Tapi kalau terlalu lain pembahasannya, misalkan dia belajar jurumiyah dari seorang guru, mungkin dari seorang guru. Terus dia disuruh mengajar mutamimah. Tolong saya diajari mutamimah ala jurumiyah. Gimana kira-kira ini? Tahap. Nah, jawabannya jangan. Kenapa? Dikarenakan beda. Jurumiyah itu lebih dasar. Mutamimah banyak kelanjutannya. Dalam kasus ini seperti ini kamu mengatakan, enggak, saya enggak mau. Lalu kenapa? Ini lebih tinggi tingkatnya. Anda belum belajar lagi. Misalkan ada mukhtasar nahwu jurumiyah, ada mukhtasar syarifiyah. Satu tingkatan sudah sama lah kira-kira itu. Mana ada masalah? Kita juga cerita beberapa lafaz yang tadi.
Apalagi seorang yang sudah belajar para ulama, para masyayikh, semua fununul ilm, dasar ilmu sudah dia pelajari. Dan dia mempelajari beberapa kitab-kitab penting di kalangan yang ada di situ kepada para ulama. Maka mungkin begitu untuk mengajarkan banyak kitab yang semisal itu. Barakallahu. Kemudian dilakukan oleh para masyayikhna dalam durus-durusnya. Tidak semua yang mereka ajarkan itu mereka pelajari dari guru mereka sendiri secara langsung. Tapi mereka memiliki dasar ilmu yang mantap, yang mumpuni. Sehingga dia membaca buku A, buku B itu tidak ada masalah. Yang C ada. Itu ya. Bicara afdalnya, ya tentunya yang lebih afdal yang dia ajarkan yang sudah pernah kita baca dari guru. Betul ya? Kalah insya Allah. Boleh kita. Hah? Ada lagi? Enggak ada yang tanya Syekh Al-Albani. Ini nanya Syekh Muslim. Kalau Syekh Muslim terlalu banyak kulit. Karena kita menanyakan Syekh Al-Albani kan. Hah? Banyak pihak yang menyatakan ini kesalahannya. Banyak pihak yang menyatakan bahwa Syekh Al-Albani rahimahullah itu tidak punya guru. Belajar secara otodidak. Dan itu dijadikan sebagai dalil di zaman sekarang ini. Tidak perlu belajar sama seorang guru, cukup dengan otodidak. Kita argumentasi banyak para dai di zaman sekarang ini yang ngaku salaf. Dai-dai kecehan-kecehan yang mulu-mulu itu. Itu hasilnya mereka. Ketika kita ya di dakwah itu butuhkan ilmu yang harus yang matang yang begini belajar. Syekh Al-Albani apa? Ini alasan sekian banyak dai sekarang ini yang mengajarkan umat ilmu dari buku terjemahan. Enggak ngerti bahasa Arab, walai syekh. Yang dibaca buku terjemahan. Sekarang kan buku terjemahan sangat banyak. Apapun ada gitu. Iya. Sehingga tinggal dia modal bicara yang bagus, orangnya orator selesai. Yang namanya mad'u atau orang-orang alim mendengarkannya, masya Allah sudah ngerti bahasa dalamnya. Itu banyak sekarang. Di mana-mana, khususnya di kota besar, Jakarta, Surabaya dan misalnya. Sasaran tembaknya orang-orang yang sibuk bekerja. Sibuk bekerja. Orang bank, orang perusahaan apa, karyawan apa, bos apa. Itu kan mereka ini senangnya belajarnya itu enggak dengan kitab semacam ini. Senangnya itu yang tematik. Gitu ya. Itu orator lagi orangnya. Lalu siapa? Alasan mereka siapa tadi? Apa tidak? Gak punya duit. Ada apa ya? Syekh Al-Albani rahimahullah taala di masa mudanya, di masa kecilnya itu sudah melalui marhalah kutab. Yang dibahas dalam marhalah kutab yang kemarin itu marhalah kasatid. Dan dari kecilnya itu semasa di Al-Albani khususnya terkait dengan lughatul Arab. Pindah dari Albania menuju ke Damaskus di Yordan. Masuk juga di madrasah yang ada di situ. Dari kecil beliau ini sudah mengalahkan orang Yordan sekitar. Bahasa Arabnya lebih fasih daripada orang Arab sendiri. Ketika itu masa muda. Itu disebutkan dalam kitab yang punya beliau. Kemudian ketika masa besarnya dia belajar kepada beberapa orang yang di sana. Di antara yang disebutkan adalah namanya saya pada akhir bukan Bahjatul Befar. Nah kalau dikatakan tidak banyak gurunya, betul. Kalau dikatakan tidak punya guru, salah. Banyak belum belajar pada beberapa orang. Cuman yang mengajari beliau secara khusus tentang detailnya ilmu hadis
Memang tidak ada. Dan menceritakan sendiri beliau mengetahui dari kitabnya Al-Iraqi, seingat saya Al-Iraqi Tahqiq Ihya Ulumuddin. Ya apa namanya ya? Dari situ beliau untuk belajar. Dicermati sama beliau, cermati. Terus banyak membaca buku-buku yang semacam itu. Dan Allah kasih kepada beliau kemampuan yang luar biasa untuk menyerap ilmu tadi. Yang semacam ini, kalau dalam contoh bab ini yang kurang gurunya atau mungkin dalam poin hadis tidak ada gurunya, kita katakan nadiron. Sebagaimana tadi pada Ali Ridwan Al-Misri, dia sebagai tabib ya Pak, dia dokter spesialis itu nadiron. Pantau ya, nadiron. Tidak bisa kamu mengkiaskan diri kamu dengan Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Albani dari masa kecil sudah fasih fil Arabiyyah wa anta. Sama-sama aja betul, kamu itu Indonesia beliau Al-Albani. Tapi beliau sudah fasih min sighari fil Arabiyyah wa anta fasih dia apa ya? Di Indonesia min sighari. Kan gitu ya. Karena kita lebih banyak lari ke bahasa-bahasa Inggrisnya. Beda ya. Jauh panggang dari api. Allah ya, maunya di situ. Allahul musta'an, la haula wala quwwata Arab gitu ya. Ini ada di yang saya sampaikan sama antum, banyak yang unik-unik, yang lucu-lucu pada doa-doa kecengan tadi itu. Jadi kadang-kadang tadi salam memahami hadis, yang memiliki pemahaman yang aneh-aneh. Dalam pada pertemuan yang pertama menyampaikan A, pada pertemuan yang berikutnya lagi menyampaikan tema yang sama B. Kenapa? Karena beda buku yang dia baca. Awal dia baca buku A, diterangkan itu hukumnya adalah A. Sampaikan sama muridnya A, mantap dengan dalil-dalilnya, tutup sama dia. Setelah berikutnya kita ceramah lagi, buka buku yang lainnya lagi. Nggak ngerti kalau ini sudah disampaikan sebelumnya. Ternyata itu beda buku, beda pengarang, pokoknya B. Sampai ketemu muridnya B. Selesai, muridnya bingung. Tapi mau menyampaikan satu. Itu pendidikan para dai-dai sekarang seperti itu. Mungkin doktrin di kalangan para mahasiswanya untuk menurut sama dia. Terus dijeli, itu masih bodoh. Terus supaya apa? Kamu tuh bodoh ini gila. Jadi yang saya katakan harus kamu bodoh. Akhirnya nggak berani. Kalau tidak berani ngomong sama guru, ngerti, gelisah, itu apa ini? Mereka aja bingung. Namanya muridnya pengen mati. Bingung, Farid sekarang yang mana ini? Ketika ada yang berani untuk menyampaikan kepada guru tadi itu, marah gurunya ini. Ada murid yang kurang ajar sama gurunya, diajari bertahun-tahun dan segala macam sampai pinter, begitu pinter langsung menjelek-jelekan gurunya dan segala macamnya. Dong, pengen tanya, Ustaz kok kemarin sekarang B gitu. Allah, alhamdulillah hari ini kalau bahasanya Pak Dipun itu dagelan dakwah. Allah, alhamdulillah itu tugasnya antum sebagai jalan-jalan doa kepada Allah yang harus mendakwakan dengan ilmu yang rasyid insyaallah taala. Naktafilah wa subhanahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.